Selamat datang kembali di Kastu Channel. Kita kembali pada IHSG dan referensi saham mingguan edisi 29 November 2021. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan dulu Anda sudah mengklik subscribe-nya karena satu subscribe sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Dan jangan lupa juga untuk berikan likes-nya karena satu like juga sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Dan bagi kalian yang ingin request satu saham bisa tulis di kolom komentar kode saham atau langsung nama perusahaan dan akan saya bahas di video berikutnya. Misalnya kalian mau minta contoh saham BNII, bisa kalian tulis BNII atau kalian bisa tulis Maybank. Akan saya bahas di video berikutnya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan kita terhadap IHSG dan referensi saham untuk seminggu ke depan. Setiap analisa yang saya berikan merupakan hasil dari analisa saya sendiri terhadap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Saya tidak dibayar oleh siapapun dengan apapun yang terlihat pada video ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Oke, kita sudah berada di IDX Composite Index atau di IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, sebelumnya saya minta maaf dulu karena di minggu lalu saya tidak upload video karena ada jadwal yang cukup padat untuk menjelang Desember yaitu Natal dan Tahun Baru. Jadi saya usahakan untuk seminggu ini dan minggu depan dan seterusnya saya usahakan tetap konsisten mengupload video. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan kita. Kita berada di IHSG sekarang posisinya dan kita tahu bahwa di hari Jumat lalu yaitu di tanggal 26 November 2021 IHSG ini di close dengan kondisi adalah minus 2,06%, yang dimana sebelumnya kita tahu bahwa IHSG sudah menembus titik all time high dari IHSG ini yaitu di level 6.753, dan saat ini IHSG seperti yang tadi saya bilang yaitu close sebesar minus 2,06% di level 6.561 rupiah. Nah, kita di sini ada satu yang menarik. Nah, di sini saya akan tarik ya, di sini saya akan tarik garis seperti ini. Kita bisa menemukan pattern yang cukup jelas di sini. Ya, bentuknya seperti ini. Setelah dia melakukan bullish selama beberapa bulan terakhir, ya, kita tahu ada bullish di sini, lalu dia melakukan koreksi di bagian ini, dan sekarang dia ini bergerak seperti mau balik arah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang pada awalnya IHSG ini memiliki kekuatan naik itu seperti ini, lalu dia ini bergerak menjadi lebih kekuatannya jadi lebih berkurang sehingga bentuknya jadi lebih landai, tidak securam sebelumnya, dan akhirnya dia berhasil menembus support yang tadi saya bilang minus 2,06%. Nah, kita akan cari tahu di sini sampai mana dia akan jatuh. Nah, kita akan gunakan garis aja dari sini ke titik neckline di bawah, lalu kita geser ke pada saat dia break di hari ini. Nah, kita perhatikan di sini adalah dia memiliki target price itu di level ini. Nah, maksud saya di level ini ya. Level 6.400-an. 6.460-an di daerah sini untuk IHSG melakukan koreksi. Jadi IHSG ini masih ada potensi untuk di hari Senin itu melakukan koreksi setidaknya itu sebesar 1,4%. Nah, jadi apakah di akhir tahun IHSG ini bisa menembus level 7.000? Kalau di analisa dari sebelumnya mungkin dia masih memiliki potensi untuk ke 7.000. Tapi kalau kita lihat patternnya sekarang, dia sepertinya akan bergerak balik arah. Untuk saat ini dia akan balik arah dulu, dan kemungkinan support untuk saat ini di level 6.460-an untuk level IHSG. Nah, apabila kita gunakan Fibonacci, kita tarik dari sini ke atas sini. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, ini ada level di sini ada level support berikutnya setelah dia menjebol support 618 di level ini ya, di level 6.500.
dia memiliki level support berikutnya, yaitu level ini 6530-an untuk IHSG. Jadi berharap dia bisa membuat base lagi di level 6500 sampai 6470 untuk bergerak sideways mungkin selama bulan November, dan mungkin setelah setelah dia koreksi sampai level support yang tadi saya katakan level 6470, satu window dressing kita harapkan untuk dia naik. Tapi kalau kita lihat secara ini ya, kita lihat secara weekly. Oke, saya buka secara weekly di sini. Nah, kita perhatikan IHSG ini masih memiliki pola yang menurut saya masih wajar. Kenapa? Karena apabila kita perhatikan di sini, ini itu sudah cukup tinggi sekali dia dalam melakukan bullishnya. Sudah cukup banyak, 1, 2, 3, 4, 5 candlestick warna hijau, dan baru ada koreksi ini beberapa minggu terakhir di sebelah sini, 1, 2, 3, dan ada 4 terakhir yang paling besar di sini, yaitu IHSG melakukan koreksi. Tapi secara kita lihat secara weekly, di sini IHSG belum menunjukkan minus atau koreksi yang cukup berarti apabila kita lihat dari kenaikannya sejak di bulan Agustus, akhir Agustus sampai dengan saat ini. Jadi IHSG masih menunjukkan batas wajar untuk melakukan koreksi. Nah, kita harapkan dia tidak jatuh kembali membentuk bearish trendline. Kita harapkan ini hanya membentuk koreksi saja, karena kalau kita lihat secara weekly juga di sini ada minor support ya, di sini di level 6473. Oke, sekian dari saya mengenai IHSG. Jadi kesimpulannya untuk IHSG adalah dia memiliki potensi untuk bergerak lebih rendah, yaitu ke level 6400. Jadi dia bisa saja untuk melakukan koreksi sebesar 1,4% di hari Senin. Oke, berikutnya saya akan membahas saham LQ45, yaitu saham EXCL atau XL Axiata Tbk. Nah, di sini kita tahu bahwa XL ini memiliki pola adalah bullish pattern ya, jadi bentuknya adalah bullish atau uptrend. Nah, di sini ada yang menarik di sini ya. Kita perhatikan bahwa XL ini sedang membentuk pola, yaitu adalah dia sedang secara garis waktu pendek adalah dia sedang melakukan bearish atau dia lagi koreksi untuk XL ini. Nah, jadi menurut saya ini menarik untuk bisa dibeli. Kita tahu bahwa XL ini hari ini close di level 2960 di hari Jumat, dan ini itu sangat menarik apabila kita bisa entry di level ini, di level 2950 atau 2960 di untuk entry levelnya, dan entry pointnya di situ kalian bisa ngambil untuk titik TP-nya itu ada di level ini. Kalian bisa ngambil TP-nya di level 3.520 rupiah, yaitu di level 1.618 secara Fibonacci. Nah, ini memiliki risk reward ratio adalah sebesar 6,44% dengan stop loss adalah sebesar 3,05% dan target adalah sebesar 19,66%. Jadi kalian bisa entry di level 2960 atau 2950, kalian bisa pasang cut loss di level 2860, dan kalian bisa memasang TP di level 3530. Nah, karena saya bilang menarik juga karena apa? Karena di sini kita bisa lihat ya, dia ini baru akan melakukan golden cross di sini. Ya, mungkin hari ini dia batal karena IHSG juga tidak kurang mendukung, dia kembali turun dulu, koreksi, tapi itu tidak apa-apa, dia masih memiliki potensi untuk golden cross pada MACD. Dan kalau kita lihat juga secara garis besar pada XL ini memiliki pola bullish pattern dan cukup aman apabila kita entry di level tersebut karena posisinya berada di atas dari garis EMA 100 dan di atas garis EMA 150.
Oke, sekian dulu dari saya mengenai XL Axiata Tbk. Nah, berikutnya saya akan membahas saham yang cukup populer untuk saat ini, yaitu saham properti, yaitu saham BSDE. Nah, BSDE ini sebenarnya cukup menarik ya saat itu waktu dia berada di level di atas ini. Dan ternyata setelah 3 hari, 4 hari ya, 4 hari berturut sejak di tanggal 23 November sampai hari Jumat ini di tanggal 26 November, dia mengalami koreksi yang cukup besar dan bahkan di hari ini dia close, hari Jumat itu dia close di level minus 5,26% di level 1080. Nah, 1080 ini merupakan titik support yang cukup kuat untuk BSDE. Tapi kalau kita perhatikan sekarang, jangan asal ambil dari BSDE. Kenapa saya bilang jangan asal ngambil? Nah, sebelumnya saya pernah bahas BSDE bahwa target harga yaitu di level 1175. Diambil dari besarnya ini ya, diambil dari besarnya cup and handle di sebelah sini. Ada cup and handle, lalu kita tarik ke sebagian sini, dan ini juga merupakan resistance dari 618 Fibonacci golden ratio. Dan lalu wajar saja dia melakukan false break di bagian atas ini. Dia wajar melakukan false break di sini dan sekarang dia melakukan koreksi. Nah, ini bukan pertanda yang bagus atau pertanda kita entry. Kenapa saya bilang ini bukan pertanda yang bagus untuk kita entry? Karena kalau kita perhatikan di sini dia membentuk ini ya, dia membentuk cup and handle. Oke, saya akan gambarkan di sini cup and handle. Sini ada handle-nya. Nah, di sini ada cup-nya. Nah, bagian sini itu adalah cup and handle. Nah, ini kalau ada bentuknya maaf, ini maksud saya inverted cup and handle. Nah, kalau di sebelumnya kita lihat adalah cup and handle, kalau ada cup and handle ini maka dia bisa naik, tapi kalau ada inverted cup and handle ini berpotensi untuk bergerak turun. Nah, bergerak turunnya sampai ke level berapa? Kita akan cek juga menggunakan pattern ini ke neckline-nya, lalu kita tarik ke garis support saat ini. Nah, untuk dia target harga pada inverted cup and handle BSDE adalah di level ini. Rp950 untuk BSDE. Nah, jadi BSDE ini cukup high risk apabila kalian mau masuk BSDE. Nah, tapi kalau ini ternyata tidak jadi membentuk dari inverted cup and handle, ini juga berpotensi untuk membentuk adalah head and shoulders. Tapi memang kalau kita perhatikan di sini yang terbentuk saat ini baru left shoulders dan baru ada headnya. Jadi sebelah sini ada left shoulder, lalu di sini ada headnya. Nah, di sini bisa saja nanti dia membentuk right shoulders di sebelah sini. Jadi kalau dia tidak jadi inverted cup and handle, dia bisa membentuk head and shoulders untuk BSDE. Jadi kalau misalnya dia akan membentuk head and shoulders, kita bisa mengambil kesempatan dalam di saat dia membentuk right shoulders-nya. Nah, kalau gitu kalian bisa ngambil untuk level di 1080, kalian bisa entry di situ, lalu kalian bisa pasang stop loss-nya agak deket ya di level 184 di level ini nih. Level minus 1,84 di level 1065 untuk kalian pasang stop loss. Nah, untuk kalian pasang entry di level 1080 dan pasang TP-nya di level 1170 rupiah untuk BSDE. Jadi sebesar ratio adalah sebesar 4,25% dengan stop loss adalah sebesar 1,84% dan target keuntungan adalah sebesar 7,83%. Tapi menurut saya ini cukup high risk. Kenapa saya bilang high risk? Karena kalau kita pasang stop loss di sini, ini berkemungkinan adalah dia hanya false break saja, tapi kalau dia berhasil break, dia bisa turun hingga kembali ke level sebelumnya. Di sini ada support yaitu di level 1015. Nah, jadi cukup high risk untuk BSDE.
saya sarankan untuk tidak dibeli untuk BSDE karena bentuknya ada candle yang cukup kuat juga di sini, badannya besar dan memiliki shadow yang kecil di bagian bawah. Ini berpotensi untuk dia bergerak secara bearish trendline. Oke, sekian dulu dari saya mengenai saham EXCL dan BSDE, dan saya sudah membahas juga IHSG. Bagi kalian yang suka dengan konten saya kali ini, jangan lupa untuk diklik likes-nya karena satu like sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Dan jangan lupa juga untuk berikan subscribe-nya karena satu subscribe sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.